menapaki jejak Aldentua Siringoringo. Beliau almarhum sudah saya kenal sejak tahun 1980. Itu berarti 44 tahun yang silam. Bayangkanlah, sahabat, saudara, dan famili yang dekat dengan saya. 44 tahun selama hidup saya dan 43 tahun selama hidupnya. 365 hari seperempat yang lalu dia sudah meninggalkan kita. Bapak Ibu saudara-saudara, prinsip hidupnya selama saya kenal sebagai orang yang sangat sabar, rendah hati, profilnya juga cukup. Dulu waktu di Medan mahasiswa di USU, saya kira dia adalah seorang Chinese, ternyata seorang Batak. Dan pada akhirnya dalam perjalanan berikutnya dia menikah dengan bere saya, Sermida Silaban, dan diberkati Tuhan putra dan putri. Dia adalah orang yang sederhana, tetapi saya tilik dari kehidupannya selama saya berkenalan, dia adalah seorang yang sangat optimis, rela berkorban. Itulah dia. Itu sebabnya motto bagi dia menurut saya, life is work and reason. Hidupnya adalah bekerja, berkarya. Hidupnya adalah hidup yang penuh dengan alasan dan tujuan. Apapun akan dilakukannya. Komunikasi pun akan biasa dilakukan dengan penuh kesabaran. Supaya apa yang dia inginkan, alasannya sebagai orang yang hidup, bisa terwujud. Dia relatif masih muda menurut penglihatan saya. Tapi sudah sejak lama dia dipanggil orang sang kakek. Karena dia adalah sang kakek, maka saya ambil salah satu pernyataan daripada Konfusius yang lahir 551 sampai 479 sebelum Masehi. Konfusius ini berkata, life is really simple, but we insist on make it complicated. Sebetulnya seorang anak sudah berusia 8 tahun, tapi masih harus disulang makan, masih harus dimandikan, masih harus dipakaikan sepatu. Padahal sebetulnya anak yang berusia 8 tahun itu sudah bisa berlari kencang. Itulah yang membuat anak itu terlambat berkembangnya, terlambat mandirinya. Konfusius berkata, biarkanlah manusia itu berjalan, berdiri, berlari. Biarkanlah anak itu makan dan minum. Biarkanlah anak itu melakukan apa saja yang bisa dia lakukan. Tidak perlu dibikin repot. Itu sebabnya Konfusius itu berkata, sebetulnya hidup itu sangat simpel. Tapi kita buat menjadi sulit sekali. Bagi Aldentua Siringoringo, jalan pikirannya, tindakannya, ucapannya adalah sangat gamblang. Dan dia berusaha untuk memompakan itu, supaya dipompa sedemikian rupa dan bisa dipahami, kemudian dilakukan oleh banyak orang, komunitasnya, terlebih juga gerejanya. Bayangkanlah pada masa hidupnya, dia bisa mengumpulkan anak-anak remaja, laki-laki dan perempuan, masih muda-muda,
lalu dia latih dalam konteks budaya Batak. Dia latih sedemikian rupa, dia keluarkan biaya, dia korbankan waktunya. Sebab dia punya alasan. Dia hidupnya untuk bekerja dan berkarya. Lalu kelompok yang dikumpulkannya, yang dilatihnya itu menurut dia sudah pantas untuk ditampilkan. Lalu dibawanya ke berbagai kota, termasuk saya dengar ke luar negeri. Yesus juga hidup di bumi ini, sama dengan seperti yang dikatakan oleh orang banyak. Bagi Yesus, dia tidak bikin hidup itu menjadi complicated, sangat sederhana. Bagi Yesus, hidupnya itu adalah hidup untuk bekerja. Itu sebabnya dia berkata, aku akan mengerjakan pekerjaan Bapakku selagi hari masih siang. Bagi Yesus, dia tidak ingin dan menuntut supaya dihormati, supaya ditempatkan di tempat tertinggi yang terhormat, supaya dilayani. Tapi penulis Markus dalam Markus 10 ayat 45 berkata, anak manusia bukan datang untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Bahkan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bukan tebusan bagi seluruh orang, bagi banyak orang yang percaya bahwa dialah Tuhan dan Juru Selamat. Yesus orang yang bekerja. Selagi masih sempat, selagi masih siang, akan tiba waktunya malam. Tidakkah ada lagi yang dapat dikerjakan di sana? Itu sebabnya dia berkata, selagi hari masih siang. Begitu juga Aldentua, selagi hari masih siang, selagi masih ada kesempatan. Hidupnya yang bekerja, hidupnya yang bernalar untuk berkarya, dia akan lakukan. Dan itulah yang dikerjakannya selama hidupnya. Sejak saya mengenalnya di Medan, di Padang Bulan, dia aktif di GMKI, dia aktif di gereja. Kemudian kami bertemu di Jakarta ini, dia juga aktif di gereja. Dan itulah dia. Bagi Aldentua Siringoringo, life is work and reason. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau Sigmund Freud yang hidup 1856 sampai 1939 itu berkata, the goal of all life is death. Dia adalah etnik Yahudi. Dia kemudian di Austria bersekolah di sekolah Yahudi yang sangat intens dan sangat ketat mengajarkan agama. Sebab dia adalah etnik Yahudi. Tapi Sigmund Freud itu dalam ilmunya kemudian berkembang terus-menerus ke Inggris, kemudian ke Prancis, lalu dia tiba pada satu kesimpulan, itulah ilmunya, psychoanalysis. Lalu pada akhirnya dia menjadi ateis, lalu dia katakan, the goal of all life is death. Sigmund Freud adalah hidup yang patah hati. Sigmund Freud biarpun pintar, biarpun hebat, tapi hidupnya adalah hidup yang mengecewakan. Sebab hidup tujuannya bukan kematian. Tujuan hidup adalah hidup yang kekal. Itu sebabnya Yesaya ketika dihadapkan dengan fenomena visi yang luar biasa, ketika dia tiba di dalam bait Allah, lalu di sana hadir serafim sangat banyak, sayapnya setiap malaikat 6, 2 untuk menerbangkannya, 2 untuk menutupi wajahnya, 2 untuk menutupi kakinya. Lalu salah satu malaikat itu datang kepadanya, terbang, lalu membawa bara api dan diletakkan ke mulutnya. Inilah yang akan menyucikan engkau dari segala hutang dan dari segala dosa. Lalu terkejutlah Yesaya.
Kemudian terdengarlah suara Tuhan. Siapakah yang akan kusuruhkan? Lalu Yesaya tersadar, lalu dia jawab dengan segera, aku di sini, utuslah aku. Alden tua ini diutus oleh Tuhan, diutus kepada masyarakatnya, diutus kepada komunitasnya, diutus kepada orang-orang tertentu yang mau menyambut pekerjaannya dan risennya. Dan itu tidak akan pernah hilang, akan tetap bertumbuh dan berkembang. Jasanya telah punah, tetapi rohnya hidup. Nalarnya, risennya, wordnya, pekerjaannya tetap akan diingat oleh para komunitasnya. Inang Sermida, jangan lagi menangis, tertawa, bergembiralah. Ikutilah prinsip hidupnya. Demikian juga Paskah, terutama kamu anak yang sulung. Buatlah tinta emas dalam hidupmu. Contohlah almarhum. Dia orang hebat. Dia orang yang sangat berkarya. Bagi dia yang saya lihat, yang dia tanamkan, selalu dia berkata begini, tulang, katanya kepada saya, kan lebih berbahagia memberi daripada menerima. Dan itulah hidupnya, selalu memberi. Dia akan buka dompetnya kalau dia melihat orang yang sangat bersedih hati, dan dia akan sampaikan dengan ikhlas. Itulah hidupnya itu. Hidup yang berkarya, hidup yang bernalar, dan itulah hidup yang pasti menuju ke depan, bahkan menuju vertikal ke sorga, kepada Tuhan, hidup yang kekal. Selamat datang dan terima kasih. Selamat datang biasanya berpasangan dengan kepada. Terima kasih biasanya berpadanan dengan sekian. Kedua frasa itu akan saya gunakan secara bersama-sama untuk memulai acara kita pada hari ini. Mengapa? Karena kami, saya perwakilan dari keluarga, ingin menyambut kedatangan seluruh keluarga, rekan-rekan, kerabat-kerabat terkasih dari almarhum Bapak kami, Alden Tua Siringoringo, baik yang saat ini hadir di dalam ruang aula Gedung UKI maupun yang hadir di live streaming. Dukungan dari kedatangan saudara-saudara yang terhormat adalah bentuk support terhadap kami, keluarga yang ditinggalkan. Untuk dukungan tersebut, kami mengucapkan terima kasih. Karena tanpa dukungan semua yang hadir di sini, kami tidak akan bisa untuk menjalani hari-hari kami ke depannya. Untuk itu, apakah tujuan acara kita pada hari ini? Kita bukan lagi akan mengenang siapa sosok almarhum Alden Tua Siringoringo. Kesedihan yang keluarga alami, terutama Inong, saya rasa sudah cukup 1 tahun belakangan ini. Apa yang akan kita lakukan ke depan? Kita akan mengingat nilai-nilai apa yang selama ini sudah ditanamkan, sudah dibagikan, dan sudah dilakukan. Untuk itu nanti akhir dari acara kita ini adalah peluncuran buku, di mana isinya adalah tulisan dari orang-orang terdekat yang menulis tentang bagaimana nilai-nilai, hal-hal positif yang bisa kita sebarluaskan kepada banyak orang
yang telah dilakukan oleh almarhum Bapak kami, Alden Tua Siringoringo. Terima kasih saya ucapkan untuk kita semua, tidak ada lagi kata yang lebih tinggi dari itu. Kita akan mulai acara ini, kita akan menikmati acara ini. Mungkin kita akan bersedih, saya dari keluarga secara resmi memperbolehkan itu pada malam hari ini. Tapi bolehkah saya juga memohon bahwa itu adalah kesedihan yang terakhir? Apakah kita nggak boleh bersedih lagi ke depannya? Boleh. Tapi jangan lagi berlebihan. Ya Inong, sudah banyak sekali orang yang mendukung kita, Inong. Jadi aku rasa itu sudah cukup sebagai pondasi kita untuk menjalani hari-hari kita lagi ke depan. Memulai lagi dari awal. Acara ini adalah acara pertama yang kami lakukan, yang kami selenggarakan tanpa kehadiran Papa kami. Biasanya kami bersama-sama. Karena aku bilang tadi boleh bersedih, aku langsung sedih kan. Boleh ya, nggak apa-apa ya. Oke. Tapi apapun ceritanya, kita akan menikmati malam ini, menikmati kenangan-kenangan kita. Tetapi yang hanya satu hal yang boleh kita bawa keluar dari ruangan ini, yaitu nilai-nilai yang akan kita sebarkan ke orang banyak tentang hal-hal positif yang telah ditularkan oleh almarhum Alden Tua Siringoringo kepada kita semua. Untuk itu, akhir kata dari saya mewakili keluarga, selamat datang dan terima kasih. Hampir saya tidak mampu berdiri di depan ini ketika saya tidak bisa menjelaskan siapa Bang Alden Tua Siringoringo yang sebenarnya. Sebab kedekatan saya membuat saya tidak bisa menilai dan merumuskan siapa sebenarnya Bang Alden Tua. Saya tidak mempunyai jarak dengan beliau. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, acara kita ini tidak bermaksud untuk melakukan kultus individu terhadap seorang Alden. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Akan tetapi saya terkenang dengan seorang syair dari seorang Inggris yang bernama Odin mengatakan seperti ini. Dengan bahasa apakah seorang berbicara, seorang yang sudah mati berbicara di tengah-tengah kita? Jawabannya adalah ketika suara orang mati itu kita rubah menjadi nyali dalam kehidupan ini. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ketika kita menggali pemikiran-pemikiran Bang Alden dan mencatat beberapa obituari dari Bang Alden, maka kita mencoba untuk menjelmakan itu menjadi nyali kita hari ini. Apakah yang akan kita perjuangkan ke depan? Apakah yang kita rumuskan ke depan dalam pemikiran-pemikiran Bang Alden yang belum tuntas pada saat ini. Oleh karena ini kami sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir di tempat ini, keluarga besar Silaban, keluarga besar Situmorang yang hadir berdoa bersama-sama dengan kita. Juga beberapa kelompok-kelompok yang dibina oleh Bang Alden, sahabat-sahabat Bang Alden, termasuk juga hula-hula atau tulang dari Bang Alden, Rumah Horbo. Dan banyak lagi sahabat-sahabat dari Bang Alden yang tidak kami sebut satu persatu. Perjalanan Bang Alden melukiskan dan meninggalkan banyak kenangan di beberapa kelompok. Berpuluh-puluh tahun kami menjadi seorang pekerja LSM yang menggariskan dan merumuskan berbagai hal. Kami mencoba untuk merelatifkan hal-hal yang absolut ketika masa Orde Baru berlangsung. Kami dikejar-kejar oleh rejim Orde Baru. Itu membuat kenangan yang tidak bisa kami lupakan bersama-sama dengan tim kelompok-kelompok yang dianggap menjadi ekstrim ketika itu. Oleh karena Bapak Ibu sekalian, pemikiran Bang Alden memang belum tuntas. Ketika kami bicara tentang buku tentang sang kakek, saya berbeda pendapat dengan Bang Alden ketika kakek tidak lagi bermaksud untuk menggurui cucu pada hari ini.
Tapi banyak sekali cucu yang harus mengajari nenek-neneknya pada saat ini. Kakek-kakek sudah harus siap diajari oleh cucunya pada saat ini. Paradigmanya sudah berubah, Bang Alden. Tapi Bang Alden masih tetap berpikir bahwa kakek itu menjadi sumber informasi, sumber moral dan etika bagi seorang cucu. Kalau itu saya setuju. Tapi untuk kemajuan bangsa dan negara ini, memang saatnya memang para kakek itu harus belajar dari cucunya. Di era digital ini memang tidak ada pilihan bagi seorang kakek untuk belajar dari cucunya sekarang ini. Lihatlah handphone itu, semua handphone diajarkan oleh cucunya kepada kakek-kakeknya supaya dia bisa operasionalkan. Itu berarti pemikiran-pemikiran yang perlu kita tuntaskan bagaimana kita berkomunikasi satu dengan yang lain ketika kemajuan-kemajuan digital itu sudah melanda kehidupan kita. Berbagai hal yang sudah kami diskusikan walaupun belum tuntas, tapi itulah menjadi bahan kita untuk selanjutnya. Saya katakan tadi, bagaimana seorang pasca akan merubah kata-kata Bang Alden menjadi nyali dalam kehidupannya. Itu berarti tidak ada waktu bagi kalian sebagai anak dari Bang Alden untuk menjadi penakut, karena dia adalah pemberani. Dia adalah pemberani dalam melawan rejim Orde Baru ketika kami harus diburu-buru oleh kekuatan-kekuatan yang tidak suka dengan lembaga non-pemerintah. Bang Alden juga adalah mempunyai visi-visi gerakan yang luar biasa. Di banyak hal termasuk pembinaan generasi muda. Tapi itu belum tuntas. Apa yang dikatakan oleh Pak Gomar tadi, tidak adil hidup ini. Ketika seorang yang produktif dipanggil oleh Tuhan, tapi kita tentu tidak berhenti di situ. Banyak hal yang saya pelajari dari kematian Bang Alden secara tiba-tiba di Medan. Perlunya memeriksakan kesehatan pada saat-saat tertentu. Kita tidak boleh melakukan penolakan, denial terhadap persoalan-persoalan kesehatan kita. Itu adalah sesuatu yang mutlak. Seandainya Bang Alden mendengar Kak Sermida mungkin tidak akan seperti itu. Tapi Tuhan punya rencana yang terbaik dalam kehidupannya. Bapak Ibu sekalian, bahwa acara kita ini dirancang tadi yang dikatakan oleh Pasca adalah bukan untuk bersedih, tapi silakanlah menangis siapa yang mau menangis hari ini, tidak apa-apa. Baru setahun berlalu, ya. Menangislah, tidak apa-apa. Kita juga banyak belajar dari kematian. Sebab pada dasarnya kita semua mempersiapkan kematian kita. Pemakaman kita persiapkan secara sendiri-sendiri. Kita harus siap dengan itu apapun yang akan terjadi. Kak Sermida memang harus siap dengan ini. Masih jauh perjalanan ke depan. Mari kita songsong masa depan yang lebih baik. Kegembiraan masih akan kita alami di sana sini. Bapak Ibu sekalian, kami menyadari bahwa banyak kekurangan-kekurangan dalam persiapan acara ini. Memang panitia membagi dua tugas. Ada panitia yang bekerja, ada yang panitia hanya bicara seperti saya di depan ini. Jadi saya ditugaskan untuk bicara saja. Tapi saya yakin Saudara Daniel dan kawan-kawan sudah mempersiapkan ini dengan segala kekurangan. Tadi sudah ada kopi, yang belum minum kopi boleh sambil juga minum kopi sambil menunggu makan malam, ya, tidak harus terlalu kaku begitu ya. Silakan saja. Dan kemudian kita juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang dibina oleh Bang Alden, kelompok-kelompok musik. Saya kira itu adalah sesuatu yang menjadi legacy Bang Alden yang luar biasa, karena dia concern dengan musik dan kebatakannya. Saya melihat ada Pak Tambunan yang selalu teman diskusi Bang Alden dan Kak Sermida. Itu adalah merupakan sesuatu yang sangat monumental bagi kehidupan kebatakan kita. Saya berkali-kali juga diundang dalam diskusi tentang kebatakan ini. Saya juga sangat tertarik untuk melakukan revitalisasi terhadap nilai-nilai yang ada dalam kebatakan kita. Bang Alden itu mempunyai dimensi yang sangat banyak. Bataknya cukup lengkap. Saya tahu dia di keluarga Silaban, Situmorang dan Siringoringo, saya kira dia sangat memberikan perhatian. Tapi yang tidak kalah pentingnya yang bersentuhan dengan saya adalah dia menjadi tokoh gerakan oikumenisme. Dia tidak seorang HKBP, tapi juga adalah tokoh gereja yang luar biasa. Ketika kami mahasiswa ada perang besar-besaran di HKBP Padang Bulan, semua antar Sintua berantem, kita usir semua Sintua itu. Maka yang menjadi pengkhotbah adalah Bang Alden. Itu adalah sesuatu yang luar biasa. Dia pemberani, itu yang mau saya katakan. Bapak itu pemberani pasca. Ya.
Jadi dia yang berkhutbah, nggak tahu khutbahnya seperti apa waktu itu, tapi gereja berlangsung dia yang berkhutbah tanpa persiapan. Saya kira itu adalah sesuatu yang luar biasa yang dilakukan oleh seorang Bang Alden. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, apakah yang menjadi makna dari peluncuran buku dan acara ini, mari kita doakan bersama, semoga itu menjadi bermakna yang sangat luas dan itu menjadi pelajaran bagi kita. Sekali lagi apa yang dikatakan oleh penyair Odin tadi, dengan kata-kata Bang Alden itu, itulah yang akan kita ciptakan menjadi nyali bagi perjuangan kita ke depan. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas terima kasih. Pertama-tama izinkan saya mewakili undangan kita semua yang hadir pada saat ini. Sebenarnya saya tadi ditodong Bapak Ibu. Ditodong oleh Bereku Paskah. Mungkin pemain utamanya nggak hadir, jadi saya pemain cadangan. Tapi terus terang saya bangga. Saya tadi bisik sama nantulangnya Paskah, apa yang mau saya bicarakan di dalam kesempatan ini? Saya tidak banyak menyampaikan semacam kenangan, tapi saya berani karena saya mengenal Laiku ini, Alden Tua Siringoringo ini orang hebat. Pemberani. Luar biasa. Waktu beliau kemarin meninggal, kita adakan acara, saya katakan, kalau saja saya membuat sampling, penelitian, research, dari 10 orang yang saya tanyakan tentang pribadi Alden Tua Siringoringo, 12 menyatakan Alden Tua Siringoringo adalah orang hebat. Dan saya buktikan, saya ini sebenarnya banyak berguru juga sama almarhum. Waktu kecil, saya dengan almarhum ini sama Laiku ini berdua, kalau saya libur dari tempat papa saya, di Tiga Dolok pasti pergi ke Parapat. Karena memang satu-satunya tempat hiburan saya dulu Parapat. Karena saya di Tiga Dolok menemani orang tua saya bertani, kalau ada hari libur pasti ke Parapat. Di Parapat lah ini menjadi sosok yang sangat sentral bagi hidup saya. Dan sebenarnya jujur Paskah, papamu ini banyak hal yang digoreskan di dalam hati saya untuk ditiru, diteladani. Maka hari ini saya mengingat peribahasa zaman dulu waktu kita SD, kalau harimau mati katanya meninggalkan belang. Kalau gajah mati meninggalkan gading. Kalau manusia mati pergi menghadap Tuhannya, mewariskan teladan hidup. Teladan hiduplah yang diwariskan oleh Laiku ini kepada kita semua. Saya lihat ini jumlah kita kurang lebih 1221 orang ya yang hadir pada saat ini. Baik yang hadir di ruangan ini dan live streaming tadi ya, Paskah ya. 1221 orang itoku. Itu pertanda bahwa Lai ini orang hebat. Lai ini pantas diteladani. Makanya saya katakan tadi malam sama Paskah saya batalkan acara yang lain, saya hadir Paskah untuk acara ini karena saya bangga kepada Lai ini. Dan Bapak Ibu, di tengah-tengah keluarga kami, kalau Lai ini dikatakan banyak orang pemberani, Laiku ini rendah hati. Apalagi menghadapi papa saya. Gak berani nih. Ini toko ini udah manggut-manggut dari tadi. Itu Sermida tadi sudah manggut-manggut. Paling takut. Takutnya apa? Jangan sampai ada perkataannya yang melukai hati tulangku ini. Kira-kira gitulah. Maka dia memilih kata-kata yang sangat luar biasa dan kata-kata yang tepat. Sampai hari ini kalau bicara masalah adat Batak, saya perlu banyak belajar sama almarhum. Bagaimana dia menghadapi hula-hula, menghadapi banyak orang. Dan di pekerjaan, jangan
hitung, saya menggunakan jasanya Laiku ini luar biasa hebat. Saya selama bekerja di BUMN 33 tahun, ada banyak saya bekerja sama dengan Laiku ini. Ketika saya gagal memanfaatkan pengacara-pengacara yang baik, tidak ada pilihan lain, harus Laini saya gunakan. Dan beberapa perkara kita menangkan hanya karena Laini, luar biasa. Tepuk tangan dong untuk Laiku ini dulu. Maka ketika pasca mendaulat saya tadi untuk mewakili undangan, saya berani karena Laiku ini pemberani. Jadi Ito Sarmida, jangan lagi menangis. Kami semua ada di belakang Ito. Lihatlah yang hadir ini semua. Tadinya sedih mengenang 1 tahun Laiku ini, tapi hari ini saya lihat Ito segar, makin cantik lagi Ito. Ya, makin cantik. Demikian juga keluarga, luar biasa. Ini salah satu bentuk, dan saya kagum kepada panitia. Panitia ini pasti orang-orang yang hebat ini. Panitia ini pasti orang-orang hebat. Surat ke saya mengisi untuk diwawancara saja, luar biasa. Redaksinya bagus. Wah, sampai saya kagum-kagum nih sama panitia ini. Kalau saya ada lagi masa, saya undang nih panitia lagi. Luar biasa ini. Jadi sekali lagi, panitia terima kasih. Lae Aldentua Siringoringo almarhum boleh pergi, tapi banyak hal kenangan yang kita sudah dapatkan, teladan hidup yang diwariskan kepada kita, yang patut kita perjuangkan, patut kita teruskan kepada banyak orang. Banyak pemikiran-pemikiran yang belum selesai, itu adalah tugas kita untuk meneruskannya. Pasca saya lihat tadi 2 frasa yang kamu gunakan itu membuat tulang merinding. Dan saya lihat sosok Pasca itu bisa meneladani almarhum Bapak. Jadi saya percaya keluarga ini tidak pernah kehilangan Bapak, karena ada Pasca yang Tuhan berikan menjadi sosok sentral di tengah-tengah keluarga. Saya tidak panjang lagi bercerita, semua kita pasti punya kenangan yang indah untuk almarhum. Marilah melalui peristiwa kematian, kepergian Lae Aldentua Siringoringo, membuat kita semua menjadi orang-orang yang bermakna dan menjadi berarti bagi orang lain. Terima kasih sekali lagi, dan terima kasih buat acara ini. Sekian dan terima kasih. Katanya kan boleh menangis ya. Perdebatan kami dengan panitia dan adikku Faber harus tampil. Saya bilang saya belum mampu mengucapkan sambutan. Saya curhat aja lah ya. Itulah tadi curahan hati saya kepada kita semua. Still now, sampai sekarang saya masih terus mengingat, merindukan dan mengenang. Tapi saya tidak boleh menyangkal kasih setia Tuhan yang terus menyertai dan menopang saya dan anak-anak, anak mantu saya sampai pada hari ini. Tuhan menunjukkan kasih setianya melalui banyak sekali keluarga, saudara, teman, sahabat. Di antaranya Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini, yang mendoakan kami dan sangat mengasihi kami. Kami yakinin itu adalah perpanjangan tangan Tuhan. Karena itu kami mengucap syukur pada saat ini bersama Bapak Ibu sekalian. Saya hanya mampu mengucapkan terima kasih. Walaupun anak kami tadi mewakili keluarga sudah menyampaikan. Karena memang hanya terima kasih yang bisa kami sampaikan sebagai perwujudan iman percaya kami kepada kasih setia Tuhan. Tuhan sudah menolong kami sampai pada hari ini. Kami boleh berdiri di antara Bapak Ibu semua. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Pertama sekali saya ngintip ya, karena jujur, daya pikir, daya nalar, daya ingat, dan daya apapun yang ada dalam diri saya pada saat ini
masih lunglai, masih loyo, mungkin masih 30% yang ada. Jadi mohon saya dimaklumi kalau saya harus melihat catatan ini. Yang pertama sekali kepada keluarga, Tuhan benar-benar memakai keluarga saya, Silaban, terkhusus dari Peparano Puromeo, dan inung kami, ibu saya, yang merupakan ibu dari almarhum juga. Doa, perhatian, dan kasih sayang yang tak henti-hentinya ditunjukkan, disampaikan kepada kami, saya dan anak-anak mantu saya semua. Itu saya semua, Eda saya semua ada di sini. Kakak abang saya, adik-adik saya semua, ponakan-ponakan saya sampai cucu ponakan tidak berhenti. Kalau saya dilihat sedih dalam grup, salah satu dari kakak atau adik-adik saya atau Eda saya ini akan mampir ke rumah. Tidak jarang mengirimkan makanan dan segala banyak bentuk perhatian. Juga kepada keluarga kami, Itoku, Ito Osbal dan Edaku dan semua keluarga Rumah Horbo. Saya terus didoakan, terus menyapa melalui bere-berenya. Kami yakinin itu perpanjangan tangan Tuhan. Juga kepada nantulangku Ito Edaku semua marga Sihombing. Kepada keluarga adikku, kami sama-sama bersedih. Adikku, kakakku semua dari Poparanom Opulamhot, dari Siringo-ringo, Opu Guru Badailing, dari Siringo-ringo, sejabodetabek, bahkan dari Situmorang, Sipituama. Terima kasih Amang sudah datang. Saya tahu banyak sekali kegiatan Amang. Amang Sudung disempatkan datang ke sini, terima kasih banyak. Sangat berarti bagi kami Amang. Itu dari keluarga semua, terima kasih. Saya akan teruskan. Tadi Itoku sudah bilang panitia ini hebat, betul. Panitia hebat sekali. Adikku Pipin, adikku Junita, tepuk tangan dulu untuk panitia semua. Adikku Koi nggak ada di sini karena sedang berduka, tapi saya tahu dia melakukan segala sesuatu yang dia mampu. Adikku Halomoan, ada Bang Paul, ada adikku Andre, ada Bang Econ juga di sini, ada adikku Mesri, Sabam di atas garis. Adikku Reinhardt 3 hari terakhir baru ikut, tapi sangat menentukan berjalannya acara ini. Adikku Happy Natalia Manik ada di rumah sedang mengurus Amang Manik. Dan semua kontributor tulisan yang membuat tulisan sama audio visual. Kalau saya menyebut satu persatu bisa sampai besok. Tapi rasa hormatku dan banggaku untuk kalian semua, adik-adikku panitia. Terkhusus kepada adikku Bernard Nenggolan. Ini Bernard Nenggolan memang teman almarhum dan saya dari sejak mahasiswa sampai dengan almarhum meninggal dunia. Terima kasih adik Bernard untuk segalanya sepanjang masa. Secara kepada Ketua Forum Senior GMKI Medan, Adinda Daniel Simajuntak. Upahmu besar di surga, Dek. Saya pikir air mata saya sudah habis. Selama sebulan ini kita mempersiapkan acara ini. Adik Daniel dan Abang SPT tahu persis. Saya pikir sudah habis air mata saya, tidak ada lagi yang menetes untuk di malam ini. Ternyata saya salah. Terima kasih Dek Daniel. Kau telah hadir menjadi penggiat utama bisa berlangsung acara ini sampai malam ini. Saya tidak mampu mengatakan itu apa-apa. Tapi saya jadi terharu
mengingat bagaimana almarhum abang kita itu memintamu dengan sangat untuk menerima tugas sebagai ketua forum. Walaupun almarhum abang Alden tua Siringo-ringo belum lama mengenalmu, Dek. Ternyata insting beliau benar, kau bekerja dengan hati, Dek. Salam hormatku dan terima kasih untuk itu, Adik Daniel. Kemudian kepada semua tim doa yang tidak saya sebutkan satu persatu, yang mendoakan saya dan mendoakan acara ini dari sejak awal sampai sekarang. Terima kasih kepada semua kontributor tulisan. Tidak semua hadir di sini, ada yang dari daerah. Kontributor tulisan ini mewakili berbagai unsur, mulai dari keluarga, gereja HKBP, kemudian GMKI, kemudian aktivis buruh, kemudian dari FAS, dari lembaga keumatan, kemudian dari PGI, dari macam-macam ada di sini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan anak-anak kami semuanya, karena keberadaan tulisan dan audiovisual itulah yang membuat acara kita malam ini menjadi bermakna. Secara khusus kepada Kakanda Yasona Hamonangan Lauli, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, walaupun tidak ada di ruangan ini sekarang, dengan segala kesibukan beliau bersikeras harus dan meluangkan waktu memberi kata sambutan di buku itu. Nanti kita akan bisa sama-sama untuk membacanya di sana. Terima kasih, Kakanda. Di dalam buku itu hampir semua orang menceritakan baik sepintas ataupun luas tentang karya spektakuler almarhum membawa komunitas Gondang Saurdot ke Korea. Benar ya, ini karya spektakuler ya. Tepuk tangan dulu biar aku jangan nangis. Walau saya lah yang tahu bagaimana pengorbanan untuk itu, dari semua anak-anak KGS, orang tua KGS, khususnya kami sekeluarga. Kalau Bapak Ibu lihat semua di KGS pergi ke Korea, ada suara di belakang layar yang mengucapkan kata pengantar. Itu baru kami Angela yang tidak bisa sempat tampil di depan karena harus mengurus. Saya dan Angela harus mengurus penampilan dan dandan dan tataan pakaian kostum dan segala macam yang mau tampil, sehingga kami tidak sempat untuk berkemas. Nah, itu salah satu cerita. Bapak Ibu pernah tahu bahwa ada cerita di balik itu? Bahwa ketika kami, ya belum saya ceritakan. Ketika kami baru tiba, baru persiapan mau tampil, general repetisi, belum tampil, ada paspor salah satu anak yang hilang. Bapak Ibu pasti tahu bagaimana kesulitan itu, tapi bagaimana seorang Alden tua dengan tenang menenangkan semuanya untuk bisa berjalan dengan baik. Anak-anak punya kesaksian. Tapi ketika datang ke kamar, saya berdua, apa yang dia katakan? Tusojo, tanya ku jauh. Sampai sekarang, ini yang tidak bisa ku gantikan. Berdoa bersama kami berpegangan tangan dalam setiap suka dan duka kami, meminta pertolongan Tuhan. Itu yang paling sulit ku jalani sampai pada detik ini. Tapi terima kasih Tuhan menolong. Untuk KGS bisa sampai ke Korea, saya harus memberitahukan kepada kita semua bahwa ada satu orang pelaku yang paling
berperan di belakang layar tentang ini. Ada yang membuka jalan untuk bisa KGS mendapat tiket menjadi perwakilan Indonesia ke Korea. Bahkan mungkin waktu itu dia sampai mengorbankan kedudukannya atau jabatannya, mempertaruhkan, bukan mengorbankan, sampai mempertaruhkan jabatannya di Kementerian Perdagangan. Adinda kami Marolop Nainggolan, terima kasih Dek. Kau yang membuka pintu dan jalan KGS ke Korea bersama almarhum abang kita. Kepada penyelaras buku yang saya tidak bisa mengatakan apa-apa karena dari mulai pertemuan pertama menyemangati saya dan kami harus jadi. Membuat main mapping semua tulisan, merangkum dan segala macam, editor layout segala macam. Tidak cukup kata terima kasih saja, Mang. Amang Saud Poltak Tambunan. Tapi saya nggak bisa mengucapkan apa-apa lagi. Mau lihat godang, Amang. Saya mengucapkan terima kasih kepada HKBP Nabulu nih. Mulai dari remaja Naposowek 11, HKBP Jatiwaringin, Distrik 8 Jakarta, HKBP Pusat, Inang Pendeta Tiomina. Terima kasih. Banyak lagi yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Terima kasih untuk semuanya. Secara khusus kepada komunitas Gondang Saurdut. Sebagai anak idealis almarhum, anak ide, ini dianggap seperti anaknya secara idealis. Melalui komunitas Gondang Saurdut, almarhum telah mengajak generasi muda, khususnya HKBP, untuk mengenal jati dirinya sebagai generasi muda Batak yang berkarakter nilai-nilai kebaikan Batak dan tetap memuji Tuhan. Inilah yang ingin saya sampaikan kepada kita semua. Bahwa kita tidak mengenang figur almarhum. Yang ingin kami keluarga sampaikan kepada kita semua adalah warisannya tidak hanya kepada kami, istri dan anak-anaknya. Karena hanya kepada kami itu sangat terbatas. Marilah legasinya, apa pemikiran, gagasan dan perbuatannya yang bisa kita lakukan. Melalui acara ini kami sampaikan kepada kita semua agar yang mewarisinya tidak hanya kami keluarga, tapi kita semuanya yang menjadi teman sahabat dan siapapun yang pernah mendengar dan membaca cerita kepada beliau. Itulah ungkapan syukur dan terima kasih kami kepada Tuhan yang telah menghadirkan almarhum semasa hidupnya dan menunjukkan kasih sayang Tuhan melalui semua sahabat, keluarga dan saudara terkhusus yang hadir di ruangan ini. Dari itu kami mengucap syukur kepada Tuhan dan terima kasih kepada kita semua. Salam hormat. Ketika kita hadir, kita adalah saudara, sahabat, kerabat dari almarhum. Saya bukan saudaranya, bukan sahabatnya, bukan temannya, tapi saya teman sepertengkaran dengan Ito Sermida. Perkenalan kami dimulai dari dunia kepenulisan buku berbahasa Batak. Lalu kami ada banyak pertengkaran sehingga setiap kali pertengkaran kami semakin seru, berarti akan ada buku yang baru terbit. Jadi pertengkaran kreatif. Lalu ketika keluarga ini menerima seorang Tambunan hadir dalam keluarganya, jadi Hela,
Saya kontak itu Sermida, itu mulai sekarang saya akan panggil Inang Bao. Tapi itu keberatan, karena kalau Inang Bao berarti kita tidak bisa bertengkar lagi. Pertengkaran bagi kita perlu. Selamat jalan. Aku ucapkan ini meski pergimu sudah terlanjur jauh. Sore hari, ketika matahari mulai surut dari perjalanannya, kau tinggalkan altar kehidupan itu. Engkau tinggalkan altar pelayanan itu. Yang aku tahu, kau Sintua, meski bukan Sintua. Engkau beriman penuh dan terjaga teguh, mengakhiri pertandingan dengan baik, hingga tiba di garis akhir. Lalu lengan cahaya itu tiba-tiba menjemputmu. Ia sang pemilik hidup. Ia hentikan detak mesin penanda waktumu. Ia padamkan lampu di lorong-lorong tubuhmu. Bukan satu demi satu, tetapi ia matikan dari sekering induk, sehingga mendadak senyap, seketika gelap, agar sempurnalah keterkejutan dan ketidakberdayaan kami. Lalu dingin itu merambat naik, mulai dari ujung jemarimu. Lalu segala simpul lunglai melemah, luluh seluruh lelah keluhmu. Pasrah bersimpuh menghadap Dia. Tak akan ada lagi sesak pedih, suka duka itu lenyap seluruh. Temaram senja merengkuh tubuhmu, melepas tanggalkan segala rasa, berpaling dari telingkah suka dan debar duka. Ia sang pemilik hidup, menggulung rapi amak tiar pelayananmu. Ia membawamu pulang, melayang dan melayang ke pangkuan sang Halik. Di sana, di rumah teduh itu Bapa Surgawi menyambutmu. Selamat jalan, laikku, Alden tua. Aku ucapkan ini meski pergimu sudah terlanjur jauh. Juga terucap lirih dari semua teman seperjuanganmu, dari rekan sepelayananmu, dari semua yang mengasihimu. Berangkatlah laikku, panggilan kali ini, undangan kali ini hanya untukmu sendiri. Bohabaheron nunga bagian sono naikon sirangan
naikot sirang sian ho. Jangan kita takut, Tuhan menyertai kita. Dalam bahasa Batak, unang mabiar hita, didongani Tuhan hidup kita. Ini kalimat yang sering kita temukan di banyak kegiatan, banyak peristiwa. Tetapi menjadi berbeda ketika diucapkan oleh seorang anak berumur 12 tahun kepada adiknya, Alfikar Singoringo, dalam situasi yang sangat ketakutan dan sangat menegangkan. Ketika mereka harus melewati situasi yang sangat menyeramkan, tapi harus sampai ke rumah pendeta. Menyebut pendeta untuk mendoakan ibunda yang nanti siang akan meninggalkan mereka selama-lamanya. Nah, almarhum Alden Tua mengatakan itu bukan karena ia tidak takut. Mengatakan kepada adiknya, jangan kita takut. Tetapi dia mengatakan kita. Bukan jangan kau takut, tetapi jangan kita takut. Artinya dia juga ikut takut. Ada dua ketakutan ada dalam diri seorang Alden Tua. Takut karena rasa takutnya sendiri, dan kedua, takut kalau adiknya pun menjadi takut. Karena itu dia harus berlagak berani. Itulah salah satu yang ada dalam buku ini. Nah, ada 27 kontributor di dalam buku ini. Dan banyak diantaranya yang bercerita tentang, tadi sudah sebutkan, komunitas Gondang Sordot. Ada juga tentang Siholta. Tetapi dari ke-27 tulisan itu, saya sebagai penyelaras buku ini, saya bisa mengambil kesimpulan bahwa unang mabiar hita di dongane Tuhan hidup hita tampaknya benar-benar terpatri dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan almarhum. Dan juga menjadi kata kunci bagi almarhum dalam setiap kali menghadapi pergumulan hidup hingga dewasa dan berkeluarga. Penyertaan Tuhan bukan hanya membuat almarhum tidak takut menghadapi semua risiko dari tugas dan tanggung jawabnya. Sebagai pengacara, sebagai aktivis sosial masyarakat, serta pegiat seni budaya. Tetapi juga yakin bahwa Tuhan hadir dalam semua kegiatan yang dilakukannya. Bahkan termasuk saat kegiatan itu memerlukan dana. Ada kontributor yang menuliskan di dalam buku ini bahwa almarhum yakin Tuhan itu kaya. Uangnya ada di mana-mana. Pasti dia cukupkan asal benar-benar kita melakukan pelayanan dengan tulus. Nah, pada peristiwa lain seorang kontributor juga menulis ucapan sarkastis dari almarhum. Bahwa, dan ini bagi saya juga sangat berkesan, harus ada orang gila dalam pelayanan. Barangkali termasuk beliau dalam tanda petik orang gila dalam pelayanan itu. Dalam artian, jangan menggunakan, jika mau terlibat dalam pelayanan, jangan menggunakan logika dan kalkulasi untung rugi dalam pelayanan di gereja. Almarhum konsisten dengan sistem kewaratan Batak, Daliana Tolu, dan tahu diri untuk menempatkan sesuai posisinya dalam keluarga. Ini dari keluarga juga ada pengakuan ini dalam tulisan itu, buku ini. Beliau selalu santun dengan senyum khas dan tutur kata yang membuatnya mudah diterima di berbagai kalangan. Sehingga tidak heran jika dalam proses penyusunan buku kenangan ini muncul para sahabat dan kerabat dari berbagai kalangan yang dengan sangat antusias mengirimkan testimoni. Tadi sudah dikatakan mulai dari kaum buruh, kaum pinggiran, organisasi mahasiswa, politisi, dari bidang pendidikan, gereja, pejabat pemerintah, praktisi hukum, seniman budayawan, kemudian juga tidak lupa teman masa kecil, dan kita menyaksikan tadi dan nanti juga akan menyaksikan anak-anak remaja dan pemuda dari lembaga adat dan kemudian terlebih tentu dari keluarga dan lain-lain.
Ada kontributor menuliskan bahwa almarhum dipandang sangat HKBP dan sangat Batak, Batakhian. Nah, tetapi ada satu lagi kontributor menuliskan bahwa kekuatan almarhum ini adalah kebaikannya. Kebaikannya yang menjadi kekuatannya dan berani untuk maju kemanapun. Nah, buku ini mencapai lebih dari 200 halaman. Dengan proses pengumpulan naskah hanya dalam 1 bulan. Ada masih banyak sahabat dan kerabat yang masih akan menulis. Sehingga jika bukan karena keterbatasan waktu, maka buku ini akan jauh lebih tebal. Tetapi ada tenggat waktu bahwa hari ini harus kita luncurkan. Terpaksa kita dengan permohonan maaf kita batasi kontributor yang masuk. Tetapi sebenarnya buku ini nyaris terlambat terbit. Karena kita menunggu seseorang yang masih sibuk dengan tugas negara tetapi bersikeras harus ikut dalam buku ini. Jadi minggu lalu buku ini masih dalam bentuk naskah. Kita kebut di percetakan, kita kebut edit, harus selesai 2 hari sebelum hari ini. Ya. Tentu ini dengan bantuan para editor kita. Ya, kalau kami kan cuma penyelaras dan membuat desain buku ini secara keseluruhan. Dan mohon maaf, itulah juga yang membuat kita kesulitan untuk mendapatkan ISBN. Waktu yang sangat mepet. Dan tidak apa-apa karena sekarang juga buku tanpa ISBN juga tidak menjadi masalah. Nah, almarhum diaku oleh banyak orang telah menjadi motivator dan inspirator bagi banyak orang. Baik pribadi, organisasi maupun punggungan keluarga. Ada quotes yang kita kutip di sini. Patama parangem asa sitiruon tagan susuda tikim. Patama parangem asa sitiruon tagan susuda tikim. Itu kira-kira makna dari aspire to inspire before you expire. Ini quotes dari seorang bernama Eugene Bell Jr. Jadilah inspirator bagi banyak orang sebelum waktumu berakhir. Sebelum sang pemilik hidup memanggilmu, jadilah teladan. Kesaksian dalam buku ini yang dikirim oleh para kontributor, tampaknya almarhum berusaha mewujudkan semua itu dalam perjalanan hidupnya. Dalam keluarga, dalam profesi, organisasi, adat budaya, dan aspek kehidupan lainnya. Tetap dengan satu keyakinan. Unang mabir hita. Dilungan Tuhan itu hita. Nah, satu sisi lain dari almarhum ini. Saya mau katakan bahwa membaca adalah membuat kita bisa melihat dunia. Tetapi menulis membuat kita dilihat oleh dunia. Nah, almarhum selain membaca juga menulis. Sudah yang saya catat menghasilkan 4 buku. Ya. Semangat pagi, setiap masa ada orangnya, inspirasi di masa pandemi, dan terakhir itu pencerahan tanpa kegerahan. Almarhum kaya dengan ide-ide kreatif. Mohon maaf, di kepalanya itu penuh dengan ide-ide. Sehingga ketika panggilan Sang Halik itu tiba, kita sangat layak berpikir banyak yang sudah direalisasikan oleh beliau. Tetapi jauh lebih banyak yang belum, masih dalam bentuk ide. Itu sebabnya barangkali ketika saya datang di rumah duka ketemu dengan Ito, yang pertama Ito ucapkan adalah masih banyak yang belum sempat kita lakukan. Dari sisi yang lain ada sahabat memandang almarhum sangat cinta dan bangga dengan identitas primordialnya, yaitu Batak.
dalam acara-acara resmi selalu mengenakan pernak-pernik dan pakaian bernuansa Batak, ulos. Dan juga mendirikan komunitas Gondong Saurdot, seperti kalian tadi, di HKBP Jatiwaringin. Ini musik tradisi Batak yang berhasil, ya bagi saya ini istimewa, berhasil dibawanya manggung di Korea, justru di negara asal K-pop atau Korean Wave yang saat ini sedang melanda peradaban dunia. Almarhum membawa uning-uningan gondang tradisi Batak di Korea. Nama Alden adalah nama populer bagi anak-anak laki yang berasal dari Inggris Tengah. Menurut para ahli etimologi, bisa berasal dari nama Aldan, varian dari nama Skotlandia Halfdan. Temuan lain dari Google, saya cari ini sampai ketemu, Alden berasal dari Inggris kuno, tepatnya kata Eldwine, yang memiliki arti teman lama, bijaksana dan pintar. Jadi sebenarnya Alden itu sendiri bukan khas nama Batak. Tetapi ketika dipadankan dengan nama tua, dia menjadi Alden tua yang dengan pengertian bijaksana dan sangat penuh pengertian. Almarhum Alden itu sudah pergi, tetapi angan dan inginnya, cita-citanya tetap hidup. Dalam bahasa Batak, todos. Todos itu tidak sempat pamit, tidak sempat merhata tading, atau dang mampar gortap. Tidak ada penanda bahwa dia akan pergi. Sehingga ada banyak tanya mengapa. Ada banyak protes dalam hati. Ada banyak rindu. Tetapi Tuhan selalu yang terbaik. Waktu Tuhan selalu terbaik. Pidong si manuk-manuk si botar adora. Ndak ada si tuduk-tuduk. Siahut lemuni roha. Rancangan Tuhan harus berlaku. Sampai jumpa di keabadian. Ibarat pantun, jika kehidupan adalah sampiran, maka kematian adalah sebenar-benar makna menuju keabadian. Sama seperti moto yang dipegang oleh almarhum Immanuel, Tuhan berserta kita. Selanjutnya secara simbolik Bapak SPT akan menyerahkan kepada keluarga. Kami persilakan. Baik. Selanjutnya apa yang akan dilakukan Abang Anda? Langsung menyerahkan? Baik, silakan. MC, saya salah 1 menit. 1 menit, Amang. Bapak Ibu yang ada di depan, seyogianya menerima di panggung ini supaya lebih kelihatan nanti.
di live streaming, jadi mungkin 5 detik nanti naik. Yang kedua, seluruh Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini, semua kebagian buku, nanti pas mau pulang ada di depan per keluarga ya. Jadi langsung cerita, ini istriku gitu ya, jangan bohong malam ini istrinya, kira-kira gitu ya. Yang kedua, Bapak Ibu, kalau ini saya agak terenyuh, meneruskan legacy kepedulian dari almarhum Alden Tua Siringoringo. Buku ini akan disalurkan ke 4 panti asuhan HKBP. Bapak Ibu, jikalau ingin berpartisipasi meneruskan legasi ini, di depan kami, di depan kita nanti di depan ada penerima tamu, tuliskan nama dan ingin mendonasi berapa buku. Keluarkan dompet atau transfer, nanti panitia akan memberikan nomor rekening. Terima kasih Bapak Ibu, teman-teman semua. Shalom. Baik, kami persilakan keluarga tetap diiringi komunitas Gondang Saurdo.